Nikita adalah artis yang bermasalah, tapi publik melihat banyak terhadap hal itu. Padahal aku yang artis, tapi mereka yang jago acting. Gue mau ngakak aja. Pokoknya kalau sama mereka gue ngakak aja udah. Senin 20 Oktober 2025, suasana ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memanas. Kasus kontroversial antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys memasuki babak baru. Setelah pekan lalu Nikita membacakan pledoi atau nota pembelaannya, kini giliran Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menanggapi melalui sidang replik. Namun yang terjadi jauh dari sekedar tanggapan. Dalam sidang replik, JPU menolak seluruh pembelaan Nikita Mirzani, menimbulkan ketegangan baru di ruang sidang yang sudah sejak lama jadi sorotan publik. Apa alasan JPU menolak pembelaan Nikita dan apa langkah Nikita selanjutnya? Sebelumnya, Nikita sudah membacakan pledoi atau nota pembelaan di hadapan hakim dan jaksa penuntut umum. Kali ini, Nikita mendengar replik atau tanggapan JPU untuk pembelaan Nikita tersebut. Dalam sidang yang berlangsung sekitar 2 jam itu, jaksa dengan nada lantang menyebut bahwa setiap poin pembelaan Nikita tidak memiliki dasar hukum yang kuat. JPU menilai pembelaan itu hanya bentuk pengalihan isu dari pokok perkara yang sedang disidangkan. Kembali membaca tanggapan eksepsi penuntut umum bahwa kewenangan mutlak dari penuntut umum sebagai manifestasi asas luminosus litis atau pengendali perkara berarti penuntut umum memiliki hak dan tanggung jawab untuk membuktikan perkara yang dibawanya ke pengadilan dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, terutama penasihat hukum apalagi terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa kewenangan penuntutan diatur dalam pasal 137 sampai dengan pasal 144 KUHP tentang pasal 144 KUHP adalah khusus mengatur tentang perubahan surat dakwaan oleh penuntut umum yang memberikan hak serta kewenangan kepada penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum sidang pengadilan dimulai, baik untuk menyempurnakan maupun untuk mencabut penuntutan, dan perubahan ini hanya dapat dilakukan 1 kali selama lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 47 tanggal 28 Maret 1957 yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan atau surat dakwaan. Dan yang paling mengejutkan, ada momen ketika jaksa memberi sindiran tajam kepada Nikita. Kalimat yang dikeluarkan jaksa sontak membuat ruang sidang hening sejenak. Bukan cuma itu, jaksa tersebut juga berani tatap-tatapan secara tajam dan tegas dengan Nikita. Sementara Nikita yang duduk di tengah ruang sidang hanya tersenyum sinis. Jawaban penuntut umum bahwa terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan tuduhan serius dan tidak berdasar terhadap penuntut umum dengan mengatakan adanya perubahan pasal dari penyidikan dan penyelidikan yang disangkakan pasal 27A UU ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik berubah dalam surat dakwaan di 27B ayat 2. Tidak pernah ada persangkaan pasal 27A UU ITE yang disangkakan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Penuntut umum pastikan tidak ada satu bukti pun yang dapat menguatkan argumentasi pembelaan terdakwa Nikita Mirzani, sehingga hal tersebut hanyalah sebuah pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembelaannya. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani sudah tidak mempunyai ide lagi untuk membantah dakwaan dan tuntutan dari penasihat dari penuntut umum dengan bukti-bukti yang meyakinkan, sehingga asal aja mengarah argumentasi dengan tujuan untuk mengelabui persidangan. Yang mulia ini perlu penuntut umum tegaskan kembali bahwa untuk materi nota pembelaan atau pledoi terdakwa Nikita Mirzani tersebut sudah disampaikan sebelumnya pada materi eksepsi, yang dalam hal ini seharusnya penuntut umum tidak perlu lagi menanggapi. Namun dikarenakan penuntut umum berbaik hati untuk mengedukasi terdakwa Nikita Mirzani, khususnya penasihat hukum, maka dengan ini kami akan menguraikan kembali mengenai asas dominus litis atau pengendali perkara.
Usai sidang, Nikita akhirnya buka suara. Dengan nada santai namun tegas, ia mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan penolakan JPU. Menurut Nikita, apa yang dilakukan jaksa bukanlah hal baru. Nikita menilai JPU memang suka menolak dan berpendapat sesuka hati. Ya kan emang gitu, kalau replik dari jaksa kan ya jaksa pasti nolak-nolak. Tapi ya lucu aja sih. Apa yang lucu, Kak? Ya tunggu duplik dari aku. Ini kita di sini baca. Iya, padahal hobi aku ngebaca ya. Kalian kan tahu teman-teman wartawan, aku tuh hobi sekali sama membaca. Semua buku aku baca. Kan kita tadi dibilang drama. Iya, padahal aku yang artis, tapi mereka yang jago acting. Tapi tadi sister, kalau siapa namanya Putri, cantik dia, makeup tebel banget. Dibilang ada niat jahat gimana? Dibilang ada niat jahat ya, dia selalu berasumsi sendiri, nggak apa-apa lah. Bukan cuma itu, saat sidang replik, JPU juga sempat menyindir kuasa hukum Nikita supaya belajar lebih banyak lagi soal hukum dan pembuatan nota pembelaan. Hal itu membuat kuasa hukum Nikita lumayan panas. Karena itu, kuasa hukum Nikita Mirzani juga menanggapi keras pernyataan jaksa. Menurut mereka, tanggapan JPU kali ini sudah menyinggung ranah pribadi dan tidak pantas disampaikan di ruang sidang. Lebih jauh, tim kuasa hukum juga menilai bahwa JPU menunjukkan tanda-tanda dendam pribadi dalam menangani kasus ini. Ya, jadi gini ya, saya juga kaget ya. Ini jaksa seolah-olah bermasalah pribadi sama kami, ya. Sebenarnya tidak patut bahwa kemudian dikatakan untuk kami belajar lagi dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, hal-hal yang begini itu menunjukkan bahwa jaksa ini tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai jaksa atau pengacara negara, gitu kan. Dia seolah-olah mengatakan kami belajar lagi, artinya tidak pintar, begitulah kira-kira ya. Nah, tapi kalau kami balik dengan kalimat yang sama gitu, nah maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi nanti debat kusir. Sana bilang mereka kita suruh belajar lagi, mereka suruh kita belajar lagi. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya diperlihatkan kepada publik ya. Bukan hanya itu, dalam pernyataan lanjutannya, kuasa hukum menyatakan langkah besar. Mereka akan mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu, menurut kuasa hukum, bertujuan meminta perhatian langsung dari kepala negara atas dugaan ketidakadilan dalam penanganan kasus Nikita Mirzani. Langkah itu tentu mengejutkan, jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah sebuah kasus selebriti diangkat hingga menyeret nama presiden. Ya, jadi gini, semua langkah hukum akan kita ambil. Kan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita diberi hak secara konstitusional oleh negara untuk menggunakan hak hukumnya, gitu kan. Nah, ini juga menjadi penting ya. Kami dalam waktu yang dekat ini, ya mungkin 1-2 hari ini, ada beberapa yang akan kami lakukan, termasuk nanti akan mengirimkan surat kepada Pak Presiden, kepada Bapak Jaksa Agung, kepada Menko Polhukam dan lain sebagainya, supaya persoalan ini tidak lagi diperlihatkan secara masif ya oleh oknum-oknum ini, gitu. Artinya apa? Kita tidak menginginkan hukum kita itu diporak-porandakan sendiri oleh penegak hukum, gitu. Bukan kita meragukan kinerja dari kejaksaan, bukan juga kita mengatakan bahwa jaksa ini tidak benar, tidak. Tapi dengan fakta ini kami mau menyampaikan kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Jaksa Agung dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya nanti, gitu kan. Kami mau menyampaikan ini loh, ada perbuatan yang begini, ya. Perbuatan ini kemudian diterapkan kepada klien kami. Dalam hal ini Nikita dan Ismail Marzuki. Gitu. Apakah penegakan hukum ini akan terus diporak-porandakan seperti sekarang ini? Pledoi yang Nikita bacakan minggu lalu menitik beratkan pada kurangnya bukti konkret dan kejanggalan dalam proses penyelidikan.
Namun semua itu kini dianggap tidak relevan oleh JPU dalam repliknya hari ini. Meski begitu, Nikita terlihat tetap tegar. Ia menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang sampai akhir dan tidak akan menyerah hanya karena replik JPU menolak seluruh pembelaannya. Akhir dari kasus dan persidangan ini masih jadi tanda tanya besar. Namun satu hal yang pasti, nama Nikita Mirzani belum akan berhenti menggema di ruang sidang. Sidang ini bukan akhir dari perjalanan panjang Nikita Mirzani. Masih akan ada duplik atau jawaban dari pihak Nikita terhadap replik jaksa sebelum akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis akhir. Sementara publik terus menilai dan memperdebatkan, kasus ini kini bukan sekedar tentang hukum, tapi juga tentang pertarungan citra, kuasa, dan keberanian menghadapi sistem yang dianggap timpang. Bagaimana menurut kamu? Apakah surat untuk Presiden Prabowo akan benar-benar dikirimkan? Dan apakah langkah itu akan mengubah arah kasus ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.